Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 dari manajemen 22A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen pada mata kuliah hukum bisnis. Anggota kelompok 7 yang pertama ada Hilwa Taskia, yaitu saya sendiri dengan NPM 22411-090. Kemudian ada Iostia dengan NPM 22411-032. Kemudian ada Melisa Alivia dengan NPM 22411-006. Kemudian yang terakhir ada Nisha Nuraini dengan NPM 22411-016. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perlindungan konsumen. Nah, pengertian perlindungan konsumen sendiri itu menurut dari AZ Nasution yaitu bahwasanya kedua istilah itu berbeda, yaitu pada hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen itu merupakan keseluruhan asas-asas dan juga kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan juga masalah antara berbagai pihak, antara pihak satu dan juga yang lainnya, berkaitan dengan barang ataupun jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Nah, sedangkan hukum perlindungan konsumen ini diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen. Baiklah, selanjutnya ada rekan saya yaitu Melisa Alivia. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Poin yang akan saya bahas yaitu mengenai pelindungan konsumen. Jadi, berdasarkan undang-undang, pelindungan konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut, yaitu hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian, hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Lalu yang berikutnya yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Lalu yang berikutnya, hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan. Selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Lalu yang berikutnya ada hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif. Berikutnya, hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya. Lalu selanjutnya yaitu hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Perkenalkan, nama saya Iostia dengan NPM 224111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kepentingan konsumen. Menurut Ali Mansur, kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kepentingan fisik. Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang atau jasa. Dan yang kedua yaitu kepentingan sosial dan lingkungan. Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup. Sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi, sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengonsumsi barang yang tidak aman. Dan ketiga yaitu kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata, tapi merinci juga biaya real produksi atas suatu produk yang dihasilkan. Dan yang keempat yaitu kepentingan perlindungan hukum. Kepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan atau akses to justice.
Konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan. Dan ada juga tujuan dari perlindungan konsumen. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tujuan dari perlindungan ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Dan yang kedua yaitu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan konsumen dari memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang kelima yaitu menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai kepentingan. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama selaku pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintahan berdasarkan 5 asas, yaitu menurut pasal 2 UU PK adalah yang pertama, asas manfaat. Dan yang kedua yaitu asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisha Nuraini. Di sini saya akan membahas kewajiban konsumen. Kewajiban konsumen dijelaskan yaitu untuk membaca dan mengikuti petunjuk pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau demi keselamatan serta membayar barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar. Dan kewajiban konsumen ini dipertegas dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang berbunyi A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Next. Pelaku usaha. Selanjutnya adalah pelaku usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bekerjasama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, terima kasih pada permateri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.